Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja kelar maraton Bofuri beberapa kali dan nemu beberapa detail yang menarik. Kalau ternyata kalian belum sempat nonton anime ini, kalian bisa langsung pergi ke channel Musasia untuk nonton anime ini secara legal. Gue mau ngasih tahu aja nih buat penonton baru, konten detail kecil di channel ini bukanlah konten yang wajib menampilkan detail penting. Tapi seperti namanya, yang gue cari adalah detail yang terkadang harus diperhatikan atau difikirkan kalau kita mau menyadari hal ini. So, daripada kepanjangan, ini dia detail yang gue temukan. Di episode 1, Maple ngomong kalau dia sudah jarang main game dan terpaksa beli game New World Online karena rekomendasi dari Sally. Setelah itu muncul scene Maple membersihkan alat VR-nya sebelum dia gunakan. Ini adalah scene yang memperlihatkan kalau Maple memang jarang main game sehingga konsol VR-nya cukup berdebu dan harus dia bersihkan dulu sebelum digunakan. Berikutnya masih di episode 1, gua awalnya bingung kenapa Maple bisa dapat skill pasif kebal racun dengan sangat mudah. Masa hanya dengan beberapa kali kena semprot racun, dia langsung kebal sih. Kalau memang segampang ini, harusnya banyak player selain Maple yang punya ketahanan tinggi terhadap racun. Tapi sampai sekarang, mayoritas orang yang Maple lawan pasti akan mati jika terkena racun Hydra. Lalu, apakah ada penjelasan untuk hal ini? Asumsi gua, ini semua karena vitality statnya Maple nggak masuk akal. Jadi gini, karena vitality Maple terlalu tinggi, damage poison yang dia terima tidak terlalu sakit sehingga membuat dia mampu bertahan dari serangan racun. Tapi untuk kasus player lain, sama sekali tidak ada yang kepikiran untuk menaikkan vitality setinggi Maple, sehingga damage poison yang mereka terima pasti jauh lebih besar daripada yang Maple terima. Kesimpulannya, hampir mustahil ada player yang bisa menahan damage poison sebanyak Maple, karena nggak pernah ada yang kepikiran untuk menaikkan stat vitality-nya sebanyak itu. Makanya sampai saat ini, hanya Maple doang yang punya pasif kebal terhadap racun. Nah, asumsi ini pun bakalan connect ke pertanyaan, kenapa serangan Hydra-nya Maple kayak nggak ngotak damage-nya? Masa hanya dengan beberapa kali spam skill ini bisa ngebunuh banyak player bahkan mampu ngebunuh boss monster? Jadi gini asumsinya, Maple aja ketika ngelawan Hydra pertama kali, stat vitality-nya melewati angka 600. Awalnya damage racun yang Maple terima tidak begitu terasa, tapi setelah tamengnya rusak, darah Maple langsung turun drastis karena terkena efek racun Hydra. Nah, coba lu bayangkan, Maple yang setank itu, darahnya langsung sekarat hanya karena satu semburan. Apalagi kalau yang terkena semburan itu player normal dengan stat vitality yang belum tentu lebih dari 50. Hampir bisa dipastikan bakalan kena instant death. Jadi sangat masuk akal kenapa damage skill ini sangat OP. Lanjut, di episode-episode awal, kita sempat diperlihatkan status window milik Maple dan Sally. Nah, kalau kalian notice, HP dan MP mereka sama sekali tidak bertambah meskipun mereka naik level. Padahal biasanya ya, kalau kita main game RPG, stat seperti HP dan MP bakalan bertambah sesuai dengan level kita. Ini berarti semua stat di dalam game ini murni sangat berdasarkan stat point yang tiap player dapatkan ketika mereka naik level. Karena HP Maple sama sekali tidak bertambah meskipun dia naikin vitality, berarti HP dan MP adalah stat terpisah yang harus dinaikin dengan stat point. Kalau asumsi ini benar, artinya untuk kasus Maple yang sejak awal main tidak pernah naikin stat lain selain vitality, HP normal Maple, murni tanpa tambahan dari equipment atau pasif, masih sama dengan HP-nya ketika dia level 1, yaitu masih tetap 40 saja. Dari sini sih sudah gila ya, masa dengan modal HP 40, Maple bisa nge-solo raid boss monster dan ngalahin Pain si player nomor 1. Emang gak ngotak nih karakter. Next, di episode 2, ketika Sally bertarung melawan boss monster di dalam air, terlihat kalau semua pilar di sana berada di dalam air. Dan kalau kalian lihat scene ini, perlahan-lahan permukaan air semakin tinggi. Lalu setelah boss monster mati, semua pilar itu tiba-tiba berada di atas permukaan air. Ini artinya, setelah ngalahin boss monster, Sally memang kehabisan nafas dan tidak mampu untuk berenang ke permukaan. Apalagi seluruh ruangan memang perlahan-lahan terisi dengan air. Tapi, karena boss monster sudah kalah, permukaan air itu pun menurun, dan Sally yang sebelumnya tenggelam berhasil mendarat di atas pilar, dan pilar tersebut sekarang berada di atas permukaan air, sehingga Sally bisa bernafas kembali. Makanya setelah scene tenggelam, kita melihat Sally yang bernafas dengan cepat. Lanjut, di episode 3, gua awalnya bertanya-tanya apa gunanya kristal merah yang muncul di tameng Maple setiap kali dia menelan sesuatu. Apakah itu pertanda jumlah serangan yang sudah diserap ataukah ada tujuan lain? Nah, setelah gue perhatikan scene ini, di sini terlihat kalau salah satu kristal di tamengnya Maple menghilang dan seperti digunakan sebagai bayaran skill. Kalau gue coba hubungkan scene ini dengan penjelasan Sally di awal episode 3, yaitu tamengnya Maple mampu menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi MP. Ini artinya, kristal merah itu adalah penanda berapa jumlah slot yang sudah terisi dan akan dapat digunakan sebagai cadangan MP jika si pengguna tameng kekurangan MP. Masih di episode 3, di bagian akhir, kita diperlihatkan scene Chrome yang menyapa Maple dan Sally. Lalu dia keceplosan ngomong kalau Sally adalah teman yang dirumorkan. Sally yang mendengar kata dirumorkan langsung merespon dan Chrome kelihatan panik. Alasan kenapa Chrome panik bisa kita lihat di ending episode 2.
Kalau kalian ingat di episode 1, Chrome adalah orang yang pertama kali ngelihat Maple tertidur di tengah hutan sambil diserang monster. Lalu setelah itu, dia ngebuat sebuah forum dengan judul Melihat Tank Hebat yang Begitu Gila. Dari sinilah rumor tentang Maple berkembang, sampai di akhir episode 2, kita masih diperlihatkan kelanjutan dari forum itu, dan yang mereka bicarakan sekarang adalah perempuan yang sepertinya adalah teman Maple. Nah, karena Chrome adalah orang yang secara tidak langsung ngebuat rumor itu, makanya dia sedikit panik ketika Sally merasa aneh dengan istilah rumor. Lanjut di episode 4, setelah ngalahin bos monster, bisa kita lihat kalau cairan racun dari skill Hydra Maple masih tergenang di tanah. Nah, yang menarik, karena Maple kebal dari racun, dia dengan masa bodoh jalan santai ngelewatin genangan racun itu. Sedangkan kalau kalian perhatikan di belakangnya, Sally harus melompati genangan itu agar terhindar dari racun Hydra. Di episode 4 lagi, setelah Maple jatuh ke lubang, Sally ngomong apakah Maple terkena damage. Ini artinya, Maple terjatuh cukup dalam sehingga harusnya dapat menimbulkan fall damage. Tapi yang aneh, kalau memang ada fall damage, kenapa Sally dengan santainya lompat turun tanpa terkena damage sama sekali? Pertanyaan ini barulah terjawab setelah kita ngelihat Sally yang lompat dari atas hingga sampai ke dasar tebing tanpa terkena damage sama sekali. Makanya kalau sekedar lompat ke dalam lubang tadi, bisa dianggap bukan hal yang berarti bagi Sally. Next, di episode 5, alasan kenapa Maple kepikiran untuk meracuni seluruh lautan, karena di battle sebelumnya ketika melawan bos burung, Maple sempat ngekombo racun Hydra dengan skill airnya Sally, makanya di sini dia sadar kalau racun Hydra bisa menyebar di dalam air. Masuk ke episode 7, awalnya gue mikir kalau Maple hanya minjamin sirup ke Chrome, tapi kalau gue perhatikan baik-baik, ternyata Maple minjamin cincinnya juga. Pantasan ketika Chrome bilang pemilikmu terlalu baik, dia ngomong itu sambil ngelihat tangannya. Di episode 8, kalau kalian perhatikan, ketika sirup ngeluarin serangannya, debuff Hex yang mengikat Maple juga ikut menghilang. Ini antara durasi Hexnya memang sudah habis atau serangan sirup memang punya efek menetralkan debuff dari pemiliknya. Episode 9, di sini gue baru sadar kenapa maskot di dalam game ini bentuknya seperti naga, karena memang ada naga di cover game New World Online. Dan detail terakhir di episode 10, Maple ngejelasin kalau damage yang diterima hewan peliharaan akan ditransfer kepada pemiliknya. Makanya ketika sirup tertusuk, bisa kita lihat di belakangnya kalau Maple juga terkena damage. Tapi ada satu hal yang buat gua bingung, kenapa Sally seperti kepikiran dengan penjelasan itu? Lalu di episode 12, Sally juga mengalami hal yang sama, yaitu hewan peliharaannya terkena damage dari musuh, bahkan sampai Oboro menghilang. Tapi anehnya, Sally nggak terkena damage seperti Maple. Sehingga mungkin saja alasan kenapa Sally kepikiran dengan penjelasan Maple, karena ketika Oboro terkena damage, Sally tidak merasakan hal yang sama seperti yang Maple rasakan ketika sirup terkena damage. So, itu tadi semua detail kecil Bofuri yang bisa gue temukan setelah menonton season satunya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Aether. Sabar ya bang ngadepin komentar bejat. Saya juga pernah sih pakai nama bejat juga kalau dipikir-pikir. Santai aja bro, gue mah simple. Kalau toksik dan kebencian, auto kena blok. Tapi kalau cuma sekedar bejat lucu-lucuan, masih gue biarin kok. Ada dari Emmanuel IB. Semoga bermanfaat, maaf cuma 10.000. Makasih banyak bro, yang penting ikhlas. Ada dari Popomen, sawer terus. Nah ini mantap nih. Ada dari Ran0Z. Tolong bahas detail kecil Toru Kagaku no Railgun, Tate no Yusa, dan Recreators. By the way, ikutin series Isekai Otome selain Otome Game, sensei. Untuk request detail kecilnya sabar aja. Kalau series Isekai Otome selain Otome Game, gue ikutin beberapa judul tapi cuma baca manganya. Ada dari Yurification. Bang, ada niatan bahas detail kecil anime Ice Cream Hyoka nggak? Udah banyak yang request sih kalau Hyoka, sabar aja ya. Bakal gue buat kok. Ada dari siapa aja? Bikin detail kecil Durarara dong sensei. Ntar bro, gue tampung dulu. Ada dari Grocer. Suka genre adventure dong. Gue rekomendasikan manga Heart Girl tapi stuck di chapter 29 dan Shoujo Sumatsu. Plus by the way, recommended anime manga genre adventure. Kalau ngelihat dari Heart Girl dan Shoujo Sumatsu yang punya background post-apokaliptik, coba baca Roji Katora Kasei dan Sekai wa Owatemo Ikirute Tanoshi. Sebenarnya ada beberapa judul lagi sih, tapi gue lupa. Ada dari Nama Tidak Boleh Kosong, Sasuga Ain Sama. Ada dari Yo, Waktunya Saweria. Yo, Waktunya Saweria, soalnya baru ikut nyawer. Kalau butuh pulsa, calling gue. Makasih banyak mas bro. Dan terakhir ada dari Metro Mini 69. Bang, nasib Evil Eye beneran mati? Apakah ada kemungkinan Evil Eye dihidupkan kembali? Atau ada kemungkinan lain? Untuk Evil Eye di volume 14 ini, dia masih hidup. Tapi itu cuma untuk di volume 14 saja. Kita nggak tahu nasibnya bagaimana di volume 15 nanti. Karena masalahnya gini, di Outer Thought volume 14, Maruyama ngomong kalau dia pengen mematikan karakter di Blue Rose. Tapi untuk saat ini, dia belum bisa. Jadi siap-siap aja, buat fans Blue Rose ada kemungkinan mereka bakalan mati di next volume.
So itu tadi dari Soiria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.